Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Istiningrum, NIM 210411100053, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Trunojoyo Madura. Skripsi saya berjudul Penerapan Arsitektur Single Shot Multiple Detector ResNet 50 untuk deteksi cacat hasil pengelasan SMAW. Baik, di sini saya mulai dengan latar belakang. Pengelasan sendiri merupakan proses industri yang esensial dalam berbagai sektor produksi seperti kedirgantaraan, rekayasa mesin, sektor pembangkit energi, serta industri kelautan dan otomotif. Salah satu teknik yang umum digunakan yaitu SMAW yang memanfaatkan tenaga listrik untuk menyalakan elektroda. Pengendalian kualitas hasil pengelasan adalah aspek yang sangat penting untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur. Nah, dalam inspeksi hasil pengelasan tersebut, telah digunakan dua metode, yaitu Descriptive Testing atau DT dan Non-Descriptive Testing atau NDT. Nah, yang sering digunakan yaitu NDT karena merupakan pengujian yang tidak merusak sambungan las, seperti ujian cairan penetran, ujian partikel magnetik, ujian arus eddy, dan ujian radiologi maupun ujian ultrasonik. Nah, namun yang menjadi permasalahannya yaitu inspeksi manual yang dilakukan oleh operator ini seringkali memakan waktu lama, bersifat subjektif, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Oleh karena itu, sistem deteksi otomatis berbasis teknologi diperlukan untuk mengatasi keterbatasan ini. Nah, salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pemrosesan citra digital untuk mendeteksi cacat pada hasil pengelasan seperti slang inclusion, spatter, dan undercut. Dataset yang saya gunakan bersumber dari dua tempat. Yang pertama dari PPSDM Migaspu, mendapatkan 51 gambar dengan cacat yang sudah ditandai oleh inspektor, kemudian 20 gambar pengambilan di BRIN PRHTH Surabaya. Jadi untuk dataset awal yang saya gunakan yaitu terdapat 71 gambar. Setelah itu dilakukan processing, augmentasi, splitting dengan rasio 80:2. Kemudian untuk yang trainingnya saya gunakan untuk K-fold cross validation. Untuk pembagian datanya seperti ini. Untuk trainingnya terdapat 3.584 citra. Untuk testingnya yang digunakan yaitu 896 citra. Nah, dari ke-5 volt tersebut, MAP yang tertinggi yaitu terjadi pada volt keempat dengan MAP 50-nya 77,63%. Maka model dari volt keempat akan digunakan untuk input sebagai model di dalam Streamlit. Berikut tampilan yang saya buat untuk melakukan testing dengan menggunakan model dari volt keempat. Di sini tampilan awal terdapat overview tentang network arsitektur yang saya gunakan, yaitu SSD ResNet 50. Di sini terdapat inputnya 640x640. Kemudian ada backbone-nya ResNet 50 untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar melalui beberapa lapisan konvolusi dan residual block. Kemudian ditambah lagi lapisan fitur tambahan atau extra feature layer yang digunakan untuk menangkap objek pada berbagai skala. Setelah itu, hasil fitur map-nya masuk ke detection head untuk melakukan prediksi bounding box dan klasifikasi secara langsung dari fitur tersebut. Kemudian akan diterapkan non-maximum supersession atau NMS yang digunakan untuk menghapus prediksi bounding box yang tumpang tindih dan menjaga prediksi dengan confidence tertinggi. Nah, kombinasi ini membantu membuat model cepat dan akurat
dalam mendeteksi cacat telas dengan berbagai ukuran dan bentuk. Selanjutnya di sini ada tesnya dengan menginputkan gambar. Nah, ini tampilan gambar yang sudah saya inputkan. Kemudian klik jalankan deteksi. Nah, hasilnya di sini terdapat 3 objek seharusnya, yaitu ada 3 spatter, namun di sini hanya 2 yang terdeteksi. Nah, ini untuk detail konfigurasi dan hasil deteksinya. Konfigurasi yang digunakan yaitu dengan menggunakan confidence threshold 0,5 dan EUU NMS threshold-nya 0,45. Kemudian deteksinya ini kelas yang terdeteksi, kelas spatter, skornya 2. Kemudian di sini ada informasi tentang letaknya, yaitu X-min, Y-min, X-max, Y-max-nya, koordinat untuk bounding box yang telah diprediksinya. Nah, untuk bisa kelas yang ini juga terdeteksi, kita bisa mengaturnya di bagian konfigurasi. Nah, dengan pengaturan yang sesuai, maka kita bisa mendeteksi sesuai dengan objek yang ada di dalam gambar kita. Ini untuk konfigurasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.